Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu kedua, di sini ada Queen of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Eight of Wands. Kartu keempat, di sini ada The Hermit. Kartu kelima, di sini kita punya Ten of Pentacles, dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Strange. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Strange. Nah, di sini menggambarkan ada kekuatan, ya, ada anugerah yang kamu miliki ataupun yang diberikan semesta untuk dirimu, di mana anugerah ini adalah kekuatan di dalam dirimu untuk menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki, ataupun ada kekuatan di dalam dirimu untuk mewujudkan hal-hal terbaik sehingga menjadi kenyataan terjadi di dalam kehidupanmu, seperti kemajuan, peningkatan, dan kemakmuran pada sektor-sektor kegiatanmu akan segera terjadi. Nah, jadi mungkin di sini kamu benar-benar telah mampu membuat situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu itu menjadi semakin baik. Kenapa? Karena lingkungan orang sekitar itu semakin merasa nyaman, semakin merasa percaya, dan semakin berkeinginan, tergugah, ya, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk menawarkan peluang dan kesempatan, serta untuk bersahabat dan berteman dengan dirimu. Karena apa? Karena ada hal-hal baik yang bisa kamu berikan kepada mereka, ya, seperti kelembutan, kesantunan, kejujuran, tanggung jawab, dan kesahajaan. Kamu benar-benar mampu tunjukkan, ya, bahwa inilah dirimu sebenarnya, tanpa drama, tanpa ada hal-hal yang dibuat-buat. Jadi di saat bekerja sama, yuk kita bekerja secara baik. Di saat berkolaborasi, ayo kita tunjukkan kreativitas, kita tunjukkan kemampuan kita untuk membuat hal ini menjadi bagus, menjadi sebuah kesuksesan begitu. Nah, seperti di persahabatan dan pertemanan juga begitu. Kamu ingin selalu menampilkan hal yang ada di dalam dirimu apa adanya. Jadi kamu tunjukkan perhatianmu, ya, pengertianmu secara apa adanya, tanpa berlebihan, tanpa drama. Jadi hal inilah yang bisa dinilai dari lingkungan yang ada di sekitarmu. Dia bisa melihat ketulusan di dalam dirimu. Nah, jadi tergambar seperti di kartu ini, ya. Seolah alam semesta, hewan, binatang buas pun, ya, bisa nyaman, bisa tersentuh hatinya bersanding dengan dirimu. Jadi apapun akan mampu kamu wujudkan saat ini terjadi di dalam kehidupanmu, tetapi dengan hal-hal baik yang bisa kamu berikan, yang bisa kamu tularkan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, rasa percaya, rasa nyaman, dan rasa saling menghargai, rasa saling tolong-menolong akan tumbuh subur antara kamu dan lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Sehingga bukan tidak mungkin apapun
mimpimu, apapun harapanmu akan mampu kamu wujudkan terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, oke ya. Jadi inilah mungkin salah satu harapan terbesar kamu ya yang menjadi nyata, di mana kamu benar-benar menginginkan kamu bisa menjadi dampak baik, bisa menjadi seseorang yang bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, dengan kamu menjadi berguna dan bermanfaat bagi mereka, maka rasa nyaman, rasa percaya, rasa saling menghargai akan tumbuh untuk masing-masingnya, untuk satu sama lainnya. Dan dengan rasa percaya yang tumbuh, rasa nyaman yang semakin berkembang inilah yang akhirnya akan membuat peluang, membuat kesempatan, membuat tawaran-tawaran ya selalu terbuka lebar untuk dirimu. Dan tawaran yang baik inilah, situasi yang baik inilah yang nantinya akan kamu manfaatkan untuk mewujudkan apapun yang kamu inginkan, terutama kesuksesan, peningkatan, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Akhir-akhir ini akan mampu kamu wujudkan dengan strength, dengan kekuatan menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan hal-hal baik yang kamu miliki. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, jadi ini menggambarkan semangat ya. Ada energi yang besar di dalam dirimu ya untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Untuk benar-benar bisa mengarahkan kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik. Nah, makanya tampak di kartu ini ya, kamu ibarat seorang panglima perang menunggangi seekor kuda dengan gagah berani. Kamu akan arahkan pasukanmu ke arah sebuah kemenangan, ke arah sebuah victory dengan strategi, dengan langkah-langkah jitu untuk mengalahkan musuhmu di medan perang. Nah, jadi kamu benar-benar adalah salah seorang yang bisa dikatakan memiliki ide dan gagasan yang brilian serta cemerlang. Kenapa? Karena di samping semangat, di samping ada kekuatan di dalam dirimu untuk taklukkan hati orang-orang di sekitar, juga ada pemikiran-pemikiran yang sangat cemerlang dan terbuka lebar di dalam dirimu. Jadi kamu bisa pikirkan langkah, pikirkan strategi, beberapa langkah ke depan untuk keesokan harinya. Nah, jadi di saat ada permasalahan, di saat ada tantangan dari pekerjaan, di saat kamu dihadapkan dengan tekanan-tekanan dari bisnis dan usaha, maka solusinya, maka langkahnya sudah kamu pikirkan sebelumnya. Jadi di saat kamu berhadapan dengan permasalahan itu, kamu tinggal menjalaninya, tinggal mengeksekusinya sesuai dengan langkah dan strategi yang telah kamu atur sebelumnya. Oke? Nah, jadi inilah juga mungkin salah satu yang menjadi faktor kenapa baru-baru ini harapan, mimpimu, impianmu mulai terwujud satu demi satu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, jadi ini adalah sebuah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan, ketenangan, jauh dari sisi emosional ya, memiliki power yang kuat ya, kekuatan yang besar begitu ya. Karena apa? Karena kamu selalu dihargai, selalu diperhitungkan dari lingkungan-lingkungan sekitarmu. Nah, ditambah kamu juga seseorang yang memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pemikiranmu tidak sempit begitu ya. Pola pikirmu selalu berkembang dan terbuka. Sehingga wajar jika lingkungan dan orang di sekitarmu selalu ingin menanyai pendapatmu, bertukar pikiran dengan dirimu jika dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan pada saat itu. Nah, jadi makanya di sini tampak ada kebijaksanaan ya di dalam dirimu, sehingga kamu benar-benar diperhitungkan, benar-benar dihargai, dan benar-benar disayangi di tengah-tengah lingkungan di mana tempat kamu melakukan kegiatan-kegiatan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jadi ini perubahan yang baik ya, yang datang dengan cepat.
Nah, seperti musim dingin berganti dengan musim semi, ya, di mana di saat pergantian musim tersebut, danau yang membeku akan segera mencair, ya, hutan yang ditutupi oleh salju tebal akan segera tumbuh subur kembali dan bunga-bunga akan kembali bermekaran. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupanmu, ya. Semuanya akan menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang serta lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Hermit. Nah, ini adalah pengenalan jati diri ya. Kamu mampu melihat kembali ke dalam dirimu, mampu menemukan lentera ya. Di saat hatimu menjadi gelap dan kamu mampu terangi kembali hatimu dengan pikiran yang jernih ya, dengan sikap-sikap yang baik serta dengan cara-cara yang mungkin terpuji untuk mewujudkan setiap mimpi dan harapanmu. Nah, jadi kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa bercermin ya pada masa lalumu, pada hal yang telah kamu lewati. Jadi di saat kamu kehilangan arah, di saat kamu mulai melupakan jati dirimu, di saat itulah kamu akan melihat cermin di dalam dirimu dan kamu akan kembali ke jalan yang benar, akan kembali ke jalur dan trek yang tepat. Nah, jadi dengan mengenali siapa dirimu, dengan mengetahui bagaimana jati dirimu, sampai di mana batas kemampuanmu, apa ya hal-hal yang kamu sukai dan hal-hal yang tak kamu sukai, maka kamu akan lebih bijak di dalam mengambil langkah, menentukan sikap-sikap untuk hal-hal terbaik di dalam kehidupanmu setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jelas ini adalah rasa aman, rasa nyaman, ya, kesejahteraan, di mana kebutuhan akan terpenuhi dengan sangat baik. Nah, di sini tampak ibarat kamu sedang hidup begitu berkelimpahan, berkecukupan begitu ya. Kamu adalah seseorang pemimpin dari keluargamu ya, sedang menggendong cucu kesayangan dengan hewan ternakmu dan berada di lumbung ya, tempat kamu menyimpan hasil-hasil panen beberapa bulan sebelumnya. Nah, dan di belakang lumbung tersebut terlihat ada sepasang kekasih, yaitu adalah salah satunya anakmu. Dan di belakangnya ada hunian yang begitu indah dan nyaman. Nah, inilah yang menggambarkan kesejahteraan. Apapun kebutuhanmu saat ini, apapun kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, sepertinya akan mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Karena apa? Karena perubahan baik terjadi di dalam kehidupanmu. Karena harapan terbesarmu, mimpi-mimpimu segera menjadi nyata satu persatu. Dan dengan begitu, siapapun akan mampu kamu bahagiakan dan akan mampu kamu persembahkan kenyamanan bagi mereka, orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya? Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini jelas. Ini adalah menggambarkan keuangan, menggambarkan finansial yang akan kembali meroket tajam ke atas, yang akan kembali menjadi sejahtera, menjadi mengalir deras kembali rezekinya dengan peluang, dengan kesempatan yang semakin terbuka lebar, dan dengan tawaran-tawaran yang menjanjikan, selalu terarah, selalu tertuju kepada dirimu. Nah, jadi persiapkan dirimu. Karena apa? Karena sebentar lagi harapan terbesarmu akan segera menjadi nyata. Semoga harapan yang menjadi nyata ini tidak akan membuat kamu lupa diri, tidak akan membuat kamu besar kepala. Jadi teruslah menjadi yang terbaik dan teruslah lakukan yang terbaik di setiap hari-harimu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Aries, sahabatku, dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu mewujudkan, membawa ya harapan terbesar kamu menjadi nyata ke dalam kehidupanmu. Dan di saat itulah kebahagiaan dan kenyamanan akan mampu kamu persembahkan untuk dirimu, untuk orang sekitarmu, dan untuk orang-orang yang kamu sayangi selamanya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.